Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, sekarang kita masih membahas mengenai mikrotik MTCNA dan kali ini kita masuk ke bab 3 yaitu networking models. Nah, di bab networking models kita akan membahas tentang konsep dari networking models, kemudian TCP/IP model, kemudian encapsulation dan decapsulation, dan OSI layer model. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai konsep dari networking models. Jadi networking model itu sangat berkaitan dengan jaringan komputer, yang mana jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Jadi salah satu makna yang tepat untuk memasuki administrasi jaringan, baik dari vendor Cisco, Mikrotik, dan lain sebagainya, kita perlu yang namanya penguatan basic dari fundamental jaringan terlebih dahulu teman-teman, yaitu dengan mempelajari yang namanya networking models. Jadi networking models adalah salah satu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar saling bisa berkomunikasi. Nah, perangkat komputer itu kan ada banyak ya dari berbagai vendor. Nah, bagaimana caranya agar berbagai vendor itu dapat saling berkomunikasi? Caranya yaitu kita perlu suatu aturan yang disebut dengan networking models, di mana setiap vendor itu bisa saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Jadi nanti vendor itu menggunakan networking models yang sama agar dapat saling bertukar data. Nah, untuk saat ini open standard networking models yang tersedia dan terkenal itu ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, kita bisa lihat di sini. Sebelum networking models itu lahir, para founder itu memiliki networking modelnya masing-masing, di mana pada tahun 1974 IBM itu membuat networking model yang bernama Sistem Arsitektur Network atau SNA, yang mana di setiap vendor itu memiliki networking modelnya masing-masing, maka akan timbul kesulitan untuk berkomunikasi antar vendor. Maka dari itu terciptalah yang namanya networking models untuk memudahkan para vendor untuk saling berkomunikasi. Seperti di sini untuk OSI model itu dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO. Dan yang kedua untuk TCP/IP model itu dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Dan saat ini untuk networking models yang sering digunakan itu TCP/IP models. Bisa lihat di sini, after open networking model exists, each vendor use same networking model then can communicate each other. Jadi di sini setelah beberapa vendor menggunakan networking model yang sama, maka mereka bisa saling berkomunikasi baik dari vendor IBM ke vendor 1, vendor 2, mereka menggunakan networking model yang sama yaitu TCP/IP, maka mereka bisa saling berkomunikasi. Oke, kita masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai TCP/IP model. Jadi TCP/IP model itu merupakan jenis networking model yang saat ini ramai digunakan. Meskipun OSI model banyak digunakan di kalangan media pembelajaran, namun sebenarnya fungsi dari kedua jenis networking model ini itu sama teman-teman. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang beda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk memahami setiap networking model itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang mana itu disebut sebagai layer. Jadi TCP/IP model ini memiliki layer ya teman-teman. Begitu juga dengan OSI model juga sama memiliki layer. Kalau untuk yang OSI model itu dia memiliki 7 layer, sedangkan TCP/IP model secara dokumentasi itu dia memiliki 4 layer. Namun dalam penerapan real networknya itu TCP/IP lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer teman-teman. Nah, jadi TCP/IP model itu merupakan jenis networking model yang biasa digunakan saat ini. TCP/IP model ini mendefinisikan suatu protokol agar komputer bisa saling berkomunikasi. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai TCP/IP application layer. Nah, di sini teman-teman bisa mengunjungi salah satu website yang mana di sini tertera penjelasan mengenai networking model. Itu adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Sedangkan definisi dari jaringan komputer sendiri adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Kemudian bagaimana sih cara kerja dari networking model? Jadi caranya yaitu dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya, yang mana pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya.
Pada intinya, tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Acuan aturan ini itu biasanya kita sebut sebagai protokol. Kemudian di sini ada layer pada TCP/IP model, yang mana layer sendiri adalah aturan pada jaringan komputer. Nah, di mana ketika kita mau mengakses YouTube dengan jaringan yang sangat cepat, di balik itu semua terdapat proses-proses yang disatukan dengan proses-proses pada layer di setiap networking modelnya. Oke, kita kembali ke application layer. Jadi application layer itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antaranya contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. Kalau yang HTTP itu biasanya digunakan untuk mengakses web server ya teman-teman, seperti ini contohnya, seperti ini. Contoh lainnya itu ketika mengakses web server kemudian akan di-reply oleh web servernya, itu yang berisi diantaranya ada HTTP header dan juga beberapa informasi-informasi lainnya. Misalnya ketika ada 200 informasi oke, itu menandakan bahwa requestan kita berhasil, dan ada yang 404 not found, itu menandakan bahwa requestan kita tidak berhasil. Selain HTTP header, juga akan ada beberapa data-data yang akan di-request oleh klien. Kemudian, salah satu contoh service dari application layer selain HTTP, ada juga SMTP untuk email, kemudian ada IMAP, itu untuk yang menerima emailnya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai TCP/IP transport layer. Jadi, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Jadi sebelumnya kalau di application layer itu kita punya banyak protokol seperti HTTP, SMTP, IMAP, dan lain sebagainya. Kalau di transport layer itu kita punya dua protokol yang sering digunakan, yaitu ada TCP dan juga UDP. Untuk perbedaan TCP dan UDP, teman-teman bisa lihat di sini ya, atau teman-teman bisa search di web mengenai tentang perbedaan antara TCP dan UDP. Selanjutnya, salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, itu adalah error recovery mechanism. Kalau sebelumnya pada application layer, ketika klien mencoba untuk mengakses web server, kemudian di-reply dengan berupa HTTP header, dan juga beberapa data, kalau sudah masuk ke dalam transport layer, nanti akan ditambah dengan beberapa data dan juga respon teman-teman, yang mana nantinya pada transport layer HTTP header dan data itu akan ditambah dengan TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi beberapa segmen, kemudian akan dikirim pada perangkat jaringan. Nah, misalnya bisa saja respon dari web servernya itu error atau hilang. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, maka dari klien harus melakukan requestan ulang, barulah data dapat terkirim dengan baik. Namun kalau UDP ini, dia gak peduli teman-teman, dia bodo amat. Jadi ketika kalau klien merequest ke web server, kemudian dari web server mereply dengan HTTP header atau dengan UDP header, kemudian ternyata ada paket yang hilang, maka UDP ini akan bodo amat, dia akan kirim requestannya ke klien, padahal ada paket yang hilang. Namun kalau yang TCP itu berbeda teman-teman, karena pada transport layer, khususnya pada TCP, itu ada yang namanya error recovery mechanism. Salah satu contoh dari TCP itu ketika kita mencoba mereply video YouTube, kemudian di tengah-tengah video terdapat error ataupun lag, maka dari video tersebut nanti akan melakukan pengulangan requestan, kemudian kita baru lanjut untuk menonton video tersebut. Namun, kalau untuk yang UDP, contohnya seperti streaming. Ketika kita menonton streaming, kemudian di tengah-tengah terjadi error atau lag, maka dia akan langsung lompat pada tampilan paling akhir. Jadi, dia tidak melakukan pengulangan meskipun kita telah melewati beberapa tampilan sebelumnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai TCP/IP network layer. Jadi network layer itu merupakan layer ketiga, baik di OSI model maupun di TCP/IP model. Nah, kalau sebelumnya di application layer dan juga transport layer itu punya beberapa protokol, kalau di network layer hanya memiliki satu protokol, yaitu IP, atau yang biasa kita sebut dengan IP address. Nah, IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang mana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu addressing. Jadi kalau addressing ini dia kembali ke IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer.
Karena apa? Karena setiap perangkat jaringan itu memerlukan alamat unik di jaringan itu. Jadi IP address itu merupakan nama pada setiap jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat jaringan. Nah, IP address ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada IPv4 dan juga IPv6. Untuk IPv4 itu terbagi menjadi 4 blok, yang mana di setiap bloknya itu terdiri dari 8 bit yang jika dijumlahkan maka terdapat 32 bit pengalamatan. Kemudian yang IPv6 itu terbagi menjadi 8 blok, yang mana setiap bloknya ada 16 bit dan jika dijumlahkan maka ada 128 bit pengalamatan. Nah, yang kedua itu ada routing. Kalau routing ini berhubungan dengan router, teman-teman, di mana berfungsi untuk menghubungkan perangkat komputer yang memiliki network yang berbeda. Kalau yang sama, kita akan bisa menggunakan switch ya, teman-teman. Nah, di sini routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, contohnya di sini misal ketika kita ingin mengirimkan surat ke A dan juga B melalui kantor pos, dan nanti kantor pos tersebut akan mencari rute tercepat agar surat itu cepat sampai ke A dan B. Ini dia akan menunjukkan jalannya untuk menuju ke alamat A dan alamat B. Nah, ini sama halnya dengan router, yang mana router itu bekerja selayaknya kantor pos yang mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu TCP/IP, data link layer, dan physical layer. Jadi, data link layer ini itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Lalu, apa sih physical layer? Physical layer itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, yaitu mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Misalnya nih, teman-teman punya beberapa perangkat, kemudian ingin dihubungkan, maka teman-teman bisa menggunakan perantara wired yang menggunakan kabel ataupun wireless yang tanpa kabel. Kalau yang menggunakan kabel biasanya seperti kabel UTP ya, teman-teman. Ini kabelnya seperti kabel LAN ya, teman-teman. Ini adalah contoh yang menggunakan kabel. Kalau yang wireless itu biasanya namanya gelombang elektromagnetik. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Jadi perbedaan error mekanisme pada data link layer dan juga pada transport layer itu, jika pada data link layer itu dia hanya berbasis deteksi. Jadi dia mendeteksi, namun pada transport layer itu dia tidak hanya mendeteksi, namun dia juga melakukan yang namanya recovery. Jadi perbedaan TCP pada transport layer dan FCS pada data link itu simpelnya ketika kita mencoba mengakses website kemudian terjadi error, maka nantinya FCS pada data link layer itu akan mendeteksi hal tersebut, kemudian akan bekerja sama dengan TCP pada transport layer untuk melakukan recovery pada error tersebut. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu encapsulation dan decapsulation. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana data melewati setiap layernya. Nah, encapsulation itu merupakan proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Bisa kita perhatikan pada gambar di sini, bermula pada application layer itu adalah data, kemudian dari application layer ada transport layer. Nah, di sini itu akan ditambah dengan TCP header, yang mana di sini itu akan berubah nama menjadi segmen. Kemudian dari transport layer akan lanjut ke network layer, yang mana di network layer akan ditambah dengan IP address, kemudian disebut dengan IP paket. Kemudian dari network layer akan lanjut ke data link layer, di mana di sini akan ditambah dengan data link header dan data link trailer, seperti kepala dan ekornya, dan disebut sebagai frame ya, teman-teman. Nah, jadi ketika sudah pada data link layer, kemudian ingin dilanjutkan ke physical layer, itu datanya sudah berbentuk bit ya, teman-teman. Bit itu 0.1.0.1 angka biner, dan proses yang dilakukan oleh sender atau vendor pada networking model kali ini itu yang disebut dengan encapsulation. Nah, kemudian jika sudah sampai di physical layer lalu lanjut pada receiver, dan proses inilah yang disebut decapsulation. Jadi decapsulation merupakan perubahan dari bit agar menjadi data lagi. Jadi nanti akan dihapus satu persatu, mulai dari frame nanti akan dihapus, data link, kemudian di IP paket akan dihapus, sampai nantinya akan berbentuk data lagi, yang nantinya itu akan dikirim ke klien.
Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai OSI model. Nah, sebelumnya bahwa terdapat dua networking model, diantaranya ada OSI model dan TCP/IP model. Nah, yang sering digunakan saat ini adalah TCP/IP model. Kenapa? Karena dari sisi perkembangan protokol dan modelnya, TCP/IP lebih dominan dibandingkan dengan OSI model. Sebelum networking model ada, setiap vendor itu memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar ya teman-teman. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 layer model. Nah, kemudian pada OSI model juga punya beberapa layer teman-teman. Kalau sebelumnya di TCP/IP model itu punya sekitar 5 layer, kalau di OSI model itu punya 7 layer. 4 layer di bawahnya itu sama semua, hanya berbeda pada application layer. Kalau di OSI model itu dipecah menjadi 3, ada session, ada presentation, dan ada juga application. Kemudian selain pada layer yang berbeda, juga berbeda pada name atau message pada setiap layernya teman-teman. Kalau sebelumnya di TCP/IP model itu name-nya atau message-nya itu kayak segmen, IP paket, frame, dan lain sebagainya, kalau di OSI model itu bisa disesuaikan dengan layernya. Misal pada layer 7 itu disebut dengan L7 PDU, kemudian L6 PDU, dan seterusnya sampai dengan bit. Kemudian ada istilah lower layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Itu ada pada layer 1 sampai 4. Dan juga ada upper layer, yaitu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Ada pada layer 5 sampai 7. Jadi perbedaan antara OSI model dan juga TCP/IP model itu sebenarnya tidak terlalu signifikan ya teman-teman. Keduanya punya fungsi yang sama, namun perbedaannya hanya pada application layer yang ada pada OSI layer itu lebih dirinci karena dipecah menjadi 3 seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang networking model, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.